gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapor helaki. Berhat mahoru, berhat mahoru, rapot helaki. Tubuh malaklah, tubuh sikoru, tubuh anak-anak kamu, tubuh arpo. Gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapot helaki. Gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapot helaki. Dihaposon hot maho dihatuaon sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat mahoboru, borhat mahoboru, rapot taniaki. Siana dua gabesada
Gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapor helaki. Siana dua cabezada, hamu baru tu helaki, tumburju marna tua tuai berhat mahoboru, berhat mahoboru, rapot helaki. Tubuh malanglah, tubuh sikoru, tubuh anak kamu, tubuh aku. Nasara cara mertua dijorotan dan dijorori Tuhan. Gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapot helaki. Gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapot helaki. Dihaposon hot maho dihatuaon sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat mahoboru, borhat mahoboru, rapot tani aki. Siana dua cabezada, hamu baru tu helaki.
gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapor helaki. Siana dua cabezada, kamu baru tuh laki tumbur marna tua tuai berhak mahoboru, berhak mahoboru, rapot helaki. Tubuh malaklah, tubuh sikoru, tubuh anak kamu, tubuh nasara cara bertua dijolot dan dijolori Tuhan. Gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapot helaki. Gabe mahoboru, gabe mahoboru, gabe mahoboru, rapot helaki. Dihaposon hot maho dihatuaon sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat mahoboru, borhat mahoboru, rapot tani yaki. Siana dua cabezada, kamu baru tuh laki tunggu
gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapor helaki. Siana dua cabezada, hamu baru tu helaki, tumburju marna tua tuai berhat mahoru, berhat mahoru, rapot helaki. Tubuh malaklah, tubuh sikoru, tubuh anak kamu, tubuh nasara cara mertua dijorotan dan dijorori Tuhan. Gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro, rapot helaki. Gabe mahoro, gabe mahoro, gabe mahoro. Tes tes tes. Siap mereka mesin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami undang untuk berdiri karena pengantin akan memasuki gereja. Kursinya bisa diatur. Kursi. Ya, silakan. Today I will walk with my
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan memasuki acara ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Jason Din Novanto do Tambun dan juga Emanuela Boruginting. Untuk itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayang kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya padalah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan melalui KOR Keluarga Ginting.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran. Amin. Shalom. Secara khusus untuk saudara Jason Emanuela, shalom. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita memberangkatkan anak kita untuk memulai keluarga yang baru. Saya angkat dari Kolose 3 ayat 14, ini sudah sering kita dengar. Dikatakan di sana, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Dan juga saya angkat dari Amsal 24 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 3 dan 4, dan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada beberapa hal yang instan di dalam kehidupan kita, tetapi ada juga yang harus terus-menerus. Itu harus kita jaga, dan itu harus kita rawat, dan itu harus kita lakukan. Kalau yang instan bisa kita katakan misalnya merawat rumah, bisa instan. Panggil tukang, tukang akan memperbaiki rumahnya. Demikian juga merawat tubuh kita, dalam arti untuk mempercantik bisa instan. Sama seperti ibu-ibu yang hadir pada saat ini, tadi pagi berangkat ke salon, di sana secara instan di make up, baru datang dengan cantik. Demikian juga dalam kehidupan kita, untuk merawat kendaraan yang kita gunakan, itu bisa dengan hanya instan kita bawa ke bengkel, itu sudah bisa kita gunakan kembali. Tetapi merawat kehidupan keluarga, kebersamaan di dalam keluarga, ternyata itu tidak bisa dengan instan. Harus betul-betul dijaga dan dirawat secara kontinu, terus-menerus dalam kehidupan ini. Karena pernikahan itu bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 20 tahun, tetapi selama-lamanya sampai ajal menjemput. Berarti dalam setiap proses yang akan kita jalani di dalam rumah tangga itu memang betul-betul harus kita rawat secara terus-menerus dalam kehidupan. Banyak hal yang sudah kita pelajari selama kita konseling pranikah. Itu bagian dari perawatan untuk merawat rumah tangga. Atau membentuk keluarga yang baru, ada persiapan untuk merawat supaya itu tetap langgeng, harmonis di dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi yang paling indah itu yang dikatakan Paulus ke jemaat Kolose. Ternyata untuk merawat keluarga itu, merawat rumah tangga itu sangat-sangat luar biasa kalau kita memakai dan menggunakan dan mengenakan kasih.
Tetapi kasih itu bukan kasih yang instan. Saya dulu berbuat baik hari ini, besok tidak berbuat baik. Saya melakukan kasih hari ini, besok tidak melakukan kasih. Bukan seperti itu. Harus terus menerus, setiap saat, setiap waktu harus mengenakan kasih di tengah-tengah kehidupan di dalam keluarga. Ternyata dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dalam setiap proses yang kita jalani, kalau sudah kasih kita kenakan, di sana akan kita temukan kehidupan yang harmonis. Bahkan di sana akan kita temukan ikatan yang mempersatukan dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Ikatan itu sangat penting. Itu yang kita berbincangkan kemarin sama orang tua. Berangkat dari latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda. Perbedaan laki-laki dan perempuan sangat-sangat jauh. Mungkin budaya yang berbeda. Tetapi perbedaan-perbedaan yang kita miliki, mungkin perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, kalau sudah kasih yang mengikat, itu bisa memperkaya kita di dalam kehidupan rumah tangga. Berarti kita bisa mengalahkan atau memenangkan semua perbedaan-perbedaan itu hanya dengan ikatan kasih. Atau dengan kasih kita bisa menggunakan bahkan menjadi positif semua perbedaan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Dan yang paling luar biasa yang diingatkan oleh Paulus, ikatan kasih itu atau kasih yang kita kenakan dalam kehidupan kita, itu sangat-sangat indah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Karena kita tidak sempurna. Setiap manusia, setiap insan pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi kalau sudah kasih yang mengikat, kalau sudah kasih yang bekerja dalam kehidupan kita, di sana kita disempurnakan. Itulah yang kita katakan bisa saling mengisi, saling menopang di tengah-tengah kehidupan kita, berangkat dari kasih untuk bersama di tengah-tengah keluarga. Ini menjadi kata kunci dalam pemberkatan pernikahan pada hari ini, untuk memberangkatkan saudara berdua menjadi keluarga yang baru, yang diberkati Tuhan pada hari ini. Tetapi ada yang perlu juga yang kita perhatikan, seperti yang dikatakan dan diajarkan Salomo di tengah-tengah kehidupan kita yang diikat dengan kasih. Kalau sudah diikat dengan kasih, ternyata sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi di dalam rumah tangga yang didirikan atau yang diberkati Tuhan pada hari ini. Itu selalu berangkat dari hikmat Tuhan. Kasih itu harus berangkat dari hikmat Tuhan, sehingga itu kita gunakan dan itu bisa kita pakai, bahkan itu bisa melekat dalam kehidupan kita. Karena hikmat itulah yang bisa dan yang mampu mendorong kita betul-betul berangkat dari kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa harus ada hikmat di dalam kasih yang kita terima dalam kehidupan ini, yang akan kita kenakan dalam kehidupan kita? Kalau tidak berhikmat, bisa asal-asalan menyatakan saya mengasihi, tetapi dalam praktiknya dia tidak mengasihi. Tetapi kalau sudah berangkat dari hikmat Tuhan, dan itu berangkat dari firman Tuhan, itu berangkat dari pengajaran Tuhan, itu berangkat dari iman kita kepada Tuhan, pasti
Itu sangat indah dan itulah yang diharapkan, atau kasih itulah yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kasih yang diajarkan dari firman Tuhan atau kasih yang berangkat dari iman kepada Tuhan itu akan selalu dilakukan dengan mau berkorban. Itu harus kita ulang-ulang dalam mindset kita. Kasih itu berangkat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah ada landasannya yang kita yakini dan percaya, yaitu kasih Kristus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi landasan kita untuk, atau teladan kita untuk menunjukkan, melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Yesus yang mengasihi kita, rela dia menderita mati, dan itu juga menjadi bagian dan tanggung jawab seorang suami atau istri di tengah-tengah keluarga. Itu selalu harus kita katakan, dan itu harus kita tanamkan menjadi mindset bagi kita. Seseorang yang menyatakan kasih kalau dia tidak rela berkorban, itu bukan kasih. Tapi kasih Kristus yang benar-benar kita lakukan berangkat dari hikmat Kristus, berangkat dari hikmat Tuhan. Di sana kita akan dimampukan untuk bisa saling berkorban, sehingga itu menjadi ikatan yang sempurna, sehingga itu menjadi ikatan yang menyempurnakan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga. Maka bangunlah hikmat itu di dalam keluarga. Itu sangat luar biasa. Inspirasi dari Amang Ginting kemarin. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan melalui doa bersama, itu sangat penting. Itu adalah sumber hikmat yang sangat luar biasa di tengah-tengah keluarga. Biar di tempat yang berbeda atau di tempat yang berjauhan, tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita selalu hidup di dalam hikmat, hidup di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan dan kehidupan kita. Yang kedua yang disampaikan oleh Salomo, untuk menjalankan kasih, untuk menjalankan dan mengenakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, sangat-sangat penting kepandaian atau pemahaman atau kecakapan, atau kita katakan dulu strategi di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Selalulah saling belajar. Bagaimana strategi yang terbaik, bagaimana pemahaman yang terbaik tentang hubungan suami istri, atau bagaimana kita untuk menerapkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga itu memang betul-betul bisa bermanfaat untuk bersama di tengah-tengah keluarga. Tentu itu tidak akan meleset lagi dalam kehidupan kita kalau kita sudah selalu di dalam kepandaian seperti yang dinyatakan oleh Salomo. Makanya orang tua selalu mengatakan, ya kita katakan dulu orang-orang tua kita, nenek kita dulu mengatakan yang berkeluarga itu tidak pernah tamat, harus selalu belajar. Karena hari ini bisa berbeda dengan besok, minggu ini bisa berbeda dengan minggu depan. Karena kehidupan kita banyak hal yang mempengaruhi, banyak aspek yang mungkin mempengaruhi kehidupan kita, yang membuat kita harus saling belajar. Di sana dibutuhkan kecakapan, di sana dibutuhkan strategi bagaimana kita untuk bisa melangkah bersama, berjalan bersama di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah rumah tangga yang telah diberkati Tuhan pada hari ini. Tetapi harus tetap berangkat dari iman, pondasi firman Tuhan. Kecakapan dan strategi harus berangkat dari firman Tuhan yang tetap berlandaskan kasih di tengah-tengah keluarga. Dan yang ketiga yang dinyatakan Salomo untuk menunjukkan kasih atau untuk melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kita atau di tengah-tengah keluarga, juga dikatakan tadi dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Tapi jangan dulu orientasi kita
harta yang kita katakan secara fisik, bukan uang yang banyak. Tetapi yang kita butuhkan bagaimana kekayaan itu bisa membuat kita di dalam rumah tangga itu bisa selalu hidup di dalam sukacita. Kekayaan itu memang akan menghasilkan sukacita. Kalau harta benda yang tidak menghasilkan sukacita, itu bukan berkat. Berarti yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bersama, selalu bersukacita di dalam kehidupan ini. Itu harta yang paling menarik, dan itu harta yang paling kaya di dalam kehidupan kita dan di hadapan Tuhan. Pengertian itulah menjadi dasar untuk bisa kaya. Coba semakin renungkan nanti, baca kembali. Bagaimana Salomo meminta pengertian di dalam hidupnya sebelum dia memulai tugas sebagai raja. Justru dia bukan meminta kekayaan, bahkan dia mengatakan jangan beri saya kekayaan, jangan beri saya kemiskinan, tetapi beri pengertian dan hikmat. Itulah kekayaan, bisa melangkah dimanapun, bisa mencari apapun kalau kita sudah punya pengertian. Apalagi di dalam keluarga. Seperti yang kita katakan, di dalam keluarga itu harus ada visi yang jelas. Kalau sudah ditetapkan visi kalian berdua, di sana akan berjalan di dalam hikmat. Di sana akan berjalan di dalam strategi yang terbaik. Di sana juga akan berjalan dengan pengertian yang terbaik. Sehingga apapun yang kalian lakukan, itu akan menjadi sukacita. Bahkan itu akan membuat suami at home di rumah. Itu juga yang buat istri. Jangan merasa rumah menjadi neraka. Itu sering terjadi di dalam keluarga. Kalau dia ke rumah, dia takut ada nanti masalah. Maka penting dipenuhi sukacita dengan pengertian. Bisa menerima satu yang lain, bahkan menerima bukan hanya bisa dengan kesepakatan-kesepakatan, tetapi itu berangkat diikat oleh kasih, yaitu kasih Kristus. Itulah modal kita untuk memberangkatkan saudara berdua untuk membentuk keluarga yang baru. Seperti yang kita katakan, ini bukan instan. Memang harus secara terus-menerus belajar dari firman Tuhan, terus-menerus menggunakan kasih berangkat dari iman, sehingga itu bisa mengikat, itu bisa menyempurnakan, dan itu bisa menghasilkan harta yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara berdua, dan juga bisa membawa saudara ke kehidupan yang lebih baik ke depan. Bahkan apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami, kalau sudah hidup di dalam hikmat, pasti akan menghasilkan solusi yang terbaik. Tidak perlu lagi saya bahas bagaimana untuk pengambilan keputusan di dalam keluarga, tetapi tetaplah hidup di dalam kasih. Kasih Kristus, yaitu rela berkorban. Kasih Kristus, rela berbuat yang terbaik kepada pasangan kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga atau antara suami dan istri. Demikian juga untuk kita yang hadir pada saat ini, yang turut mendoakan anak kita Jason dan Emanuela. Firman ini itu juga sangat menguatkan kita di dalam rumah tangga kita. Kalau kita berangkat di dalam kasih, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan juga kita berangkat dari hikmat dan juga kepandaian, dan juga pengertian yang dari Tuhan, sehingga kita bisa menjalankan rumah tangga dengan sukacita, bahkan akan membuahkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Secara khusus untuk memberangkatkan anak kami untuk memasuki keluarga yang baru. Saudara Jason Tambun dan juga Emanuela Ginting. Agar mereka selalu diikat oleh kasih Tuhan. Karena dengan kasih Tuhan, mereka bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Bahkan itulah yang mengikat mereka dalam setiap hal. Bahkan dari setiap perbedaan-perbedaan mereka. Dan itu juga yang akan menyempurnakan mereka dari setiap kelemahan-kelemahan mereka secara pribadi, sehingga mereka bisa bersama saling menerima di tengah-tengah kehidupan di keluarga. Dan tolong mereka di dalam menjalani rumah tangga atau keluarga yang baru. Agar mereka selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka memakai firman Tuhan menjadi alat mereka yang membuat mereka memiliki kecakapan untuk merawat, menjaga, menjalankan keluarga yang baru ini. Sehingga keluarga mereka bisa diisi dengan kekayaan dari Tuhan yang membuat mereka hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itulah yang menjadi kekuatan juga bagi kami yang hadir pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga kami merasakan indahnya rumah tangga yang Tuhan bentuk, yang berangkat di dalam kasih dan diikat oleh kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, termasuk acara adat yang akan dilangsungkan antara keluarga Tambun dan keluarga Ginting. Biarlah Tuhan memberkati semua rangkaian acara. Dan itu menjadi sukacita bagi kami. Terlebih-lebih untuk anak kami yang membentuk keluarga yang baru melalui berkat-Mu pada hari ini. Berikan damai sejahtera. Dan beri kekuatan dan kesehatan. Dan juga damai dari Tuhan bisa kami nikmati dalam setiap rangkaian acara yang berjalan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kor keluarga Tambun dan Damanik.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1, dan kami undang kedua mempelai untuk menuju altar. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah berlaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Berlaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Jason di Novan Todo Tambun. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Emanuela Ginting menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia
sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Emanuela Ginting yang telah dipilih saudara Jason di Novanto Tambun menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jason di Novanto Tambun menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya mintakan saudara berjabatan tangan, tanda perjanjian saudara naik satu tingkat. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus mengatakan, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami beri kesempatan untuk memberi cenderamata dari gereja kita kepada Majelis Gereja HKBP Makassar. Ya, semua aja sentuh dari wilayah 6. Shalom. Kami atas nama Parhalado Wilayah Klose hari ini saat ini akan menyerahkan Alkitab sebagai cenderamata. Secara khusus untuk pengantin, bersyukurlah di mana pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Ingatlah apa tadi yang telah disampaikan oleh pendeta, yaitu dari Kolose 3 ayat 14. Dan kebetulan juga kita ini dari wilayah Kolose, ya, Amang Tambun. Ya. Untuk itu saya bacakan Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Itulah sebagai pedoman hidup daripada kedua mempelai. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pemberkatan hari ini, dan secara khusus buat Nopan, selamat ulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita memasuki acara. Pengantin mau menghadap sama orang tuanya, kami undang orang tua untuk mengambil tempat. Ya.
spesial buat saudara Jason. Ulang tahun keberapa? 29. Puji Tuhan, ini sangat spesial. Setiap ulang tahun nanti ada ulang tahun pernikahan. Itu sangat luar biasa. Panjang umur, sehat, dan selalu bahagia di dalam keluarga yang baru. Oke, Manuel, luar biasa suamimu. Pas ulang tahunnya pernikahan kalian. Tuhan Yesus berkata, silakan. Kita puji Tuhan dari KUR wilayah Kolose.
persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Hanya musik. Ayat 3, mari kita berdiri semua. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya Bapak Ibu,
kita akan memasuki kata-kata sambutan. Yang pertama nanti yang mewakili dari mempelai laki-laki atau dari keluarga Tambun Selai Sabungan. Demikian juga nanti dari keluarga mempelai perempuan Ginting dan Parna. Sekalian foto bersama dalam waktu memberi kata sambutan, foto bersama pendeta dengan pengantin. Demikian juga nanti mempelai dengan pendeta dan orang tua laki-laki, dan orang dari selanjutnya nanti orang tua dari perempuan baru bersama pendeta dengan mempelai dan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Kami persilakan saudara berdua. Bisa digeser. Iya, bisa digeser. Di sana aja. Biar jangan. Menghadap sana. Tukar tempat. Horas mari kita saluna. Hamidison jonjong songon mewakili sian hasuhuton para anak. Pasahaton molati godang tu hita saluna. Terlumubi ma tuamang pedita resort J Simamora nong pasahaton pamasu-masuan tu anak nami si Jason dohot Emanuela Boruginting. Jadi selamat ma tu hamuna dua nunga di pasu-pasu Tuhani hamuna gabi keluarga. Sayang gia ma tutu gabi keluarga sitiru kamu di joluan nyarion. Suak songonima tuhamu amang tutulang nami dohok hula-hula nami narosian Jakarta. Horas ma di hamuna selamat ma Pui kita pajupang dia pala tikion. Jadi di hamu amanginang hamisian hasuhuton para anak mulutung adong pe gokon dohok jojo nasosahat depe tuhamu sude keluarga di tikion roma hami manggokon hamuna. Asa rade mahita anon mangihuton songon pesta adat nadipatupa di gedung Dalton kilometer 10 Makassar. Asa udur mahita saluhuna mangihutun. Asa rak mahita non mangalangi dahan nalas do manginum ai si tiu-tiu. Jadi salik nai mulai ate ma di hamu amang dohot inang saluhuna rak mahita uduran non tu gedung manghiuton acara paradaton. Imana bui pasaton nami mulai ate ma di hita saluhuna. Horas. Shalom, menjua-jua kita kerina. Selaku wakil dari pihak keluarga Suhud Parboru, pertama-tama kami berdiri di sini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas hari yang indah ini. Karena telah tiba pada momen pemberkatan nikah kepada anak dan boru kami, Jason Tambun dan Emma Boruginting melalui ibadah pemberkatan di gereja hari ini. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pendeta Simamora FTH
Kepala Sintua HKBP Makassar, serta paduan suara keluarga Ginting, keluarga Tambun dan Damanik, Kor Wilayah Kolose. Tuhan memberkati pelayanan Amang Inang. Kepada Amang Inang yang kami hormati, Ruas Huria HKBP Makassar, Raja Nidongan Tubu, Raja Nidongan Sahuta, Raja Ni Perburuan, Raja Ni Ale-Ale, terlebih kepada Raja Ni Hula-Hula, dohot tulang robot kami. Kami ucapkan terima kasih yang tulus atas segala yang telah dilakukan bagi kami hari ini. Kami tidak membalasnya, kiranya Tuhan Allah memberkati Anda semua yang kami hormati. Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kesediaan Amang dan Inang untuk bersama-sama ke gedung Dalton Hotel Makassar untuk menikmati bersantap siang bersama dan melanjutkan acara peradatan. Jika ada di antara Amang dan Inang yang belum menerima undangan panggilan dari kami, pihak keluarga Suhut Parboru, dengan ini sekali lagi kami mengundang dengan penuh hormat. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Akamang kenang merdomo menghemat tu waktu ba keluarga dekat mat tujolo na pola magudaku di jolo sama sejalanga kita sambil marede sian nomor 140 sada asa terus kita siap tu gedong tajalang makamang kenang pengantin do keluarga.